apa-apa, saya tidak masalah. Terus datanglah bapak-bapak itu, kan, dengan punya permasalahan yang sama. Setelah itu datanglah orang dari TPS atas nama Pak Wiwit, kalau saya tidak salah. Nah, Pak Wiwit ini memakai pakaian putih yang ada gambar KPU-nya. Berarti kan kita berpikir, oke, ini orang adalah orang yang paham tentang undang-undang dan segala macam. Setelah Pak Wiwit datang, dia ngobrol, dia bilang, oh sebenarnya nggak bisa gitu. Memang harus orang yang domisilinya di sini apa segala macam, kalau nggak punya A5. Setelah nggak punya A5 nggak bisa. Ya udah, kita berusaha untuk adu argumen, tapi daripada kita jadi masalah dan ini bulan puasa, kita pikir ya udahlah kita selesaiin baik-baik, kita tinggal lagi ke TPS 16 yang boleh. Nah, di TPS 16 itu kita ngobrol lagi dengan beberapa petugas. Nah, petugas di sana cukup kooperatif dan mereka mengerti tentang peraturan yang ada gitu. Kita ngobrol, terus mereka bilang, nanti kita khawatir ntar surat suaranya nyabit gitu, karena beberapa penduduk itu belum ikut berpartisipasi. Oke, nggak apa-apa Pak, tunggu sampai 5 menit sebelum jam 1. Kata mereka, oke, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Datanglah Pak Wiwit lagi. Pak Wiwit datang ke situ, dia bilang, oh nggak bisa, ini saklek peraturannya berdasarkan daerah istimewa Jakarta gitu. Jadi kita bingung kan, apakah Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia ini punya peraturan yang berbeda gitu. Makanya ada sedikit tension gitu, ada emosi di situ. Dan kalau bapak ini ikut berkontribusi. Nah, setelah Pak Wiwit panik diserang sama kita, ini adu argumen, dia pergi ke tempat lain dan kita balik lagi kan. Tiba-tiba ada bapak dari kelurahan ya, Pak Tamrin datang, dan bapak ini sendiri pun dari unit wajib dia itu tidak mengerti dengan undang-undang, dia baca-baca juga, coba dibacakan oleh TPS kan, orang TPS membacakan poin nomor 7 kalau saya tidak salah ya. Jadi poin nomor 7 itu dia juga punya anakan poin, ada A, B, C, D dan seterusnya. Nah di situ kita jelas kategorikan sebagai pemilu bagi warga negara yang tidak terdaftar di DPT bisa menunjukkan identitas kartu ID, paspor, ataupun surat keterangan domisili dari RT RW. Atau itu kan berarti kan atau berarti salah satu kan Pak? Dan ya, iya kan? Kalau dan berarti kumulatif. Tidak ada kata dan di sini. Nggak ada. Atau berarti salah satu. Setelah dibacakan pidananya oleh petugas TPS, kita semua yakin kalau kita bisa berpartisipasi, tetapi Pak Wiwit dan bukan Pak, siapa tadi namanya? Pak Tamrin itu tetap kekeh nggak mau kan, dan dia balik ke poin number B gitu kan, di mana itu harus ada alamat gitu kan, jadi dia tetap nggak mau gitu. Sampai akhirnya ada 4 biji Pak. Iya, dan sampai akhirnya udah jam 1:30 gitu. Jadi kita tidak bisa memilih. Kita kehilangan hak kita terhadap suara kita. Nah, akhirnya kita daripada bikin masalah di sana, kita mempunyai tuan suara, kita diminta untuk datang ke sini, menyelesaikannya baik-baik. Oke, jadi gini, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pada kasus ini mungkin ini nggak ada terjadi di Kelurahan Pejaten Barat, tapi banyak di berbagai tempat di wilayah DKI Jakarta maupun di wilayah seperti Depok, kemudian Bogor, Bandung, dan sebagainya. Jadi apa yang diatur dalam buku di KPU sudah jelas, tapi ada beberapa hal di situ yang memang tidak jelas secara eksplisit dinyatakan bahwa pemilih jika berada di luar wilayah yang ternyata dia ada di wilayah lain langsung mencoblos dengan menggunakan identitas, baik itu KTP, paspor ataupun identitas lainnya. Tetapi dalam hal ini adalah pemilih yang menggunakan identitas selain A5 tetapi berlokasi di wilayah tempat dia nyoblos. Artinya kalau misalkan ibu atau bapak mencoblos dengan menggunakan KTP, paspor maupun identitas lainnya, tetap harus pakai berdomisili di wilayah lokal tempat. Itu yang secara eksplisit dinyatakan dalam aturan tertulis oleh KPU. Tetapi kalau misalkan ibu atau bapak memiliki identitas seperti paspor atau KTP ataupun identitas lain yang di luar wilayah bapak tempat tinggal, itu memiliki aturan sendiri, yaitu aturan dari KPU yang sudah ditetapkan minimal H-10 ibu sudah harus mendaftar atau mengambil A5 di tempat di mana ibu mencoblos untuk dibawa ke lokasi pencoblosan. Nah itulah keluasan yang diberikan oleh kita. Ada juga kemarin juga yang menyatakan bahwa sampai dengan H-3 itu masih diterima untuk mendapatkan formulir A5. Dan di luar itu kalau misalkan masih tetap saja tidak membawa A5, artinya konsekuensi ditanggung oleh si pencoblos. Nah inilah yang sekarang ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dari KPU ataupun Bawaslu, bagaimana dengan kejadian seperti ini gitu. Karena terus terang ada beberapa distrik memang di Indonesia yang belum mendapatkan logistik
apakah memang kasus-kasus ini bisa dibarengkan dengan apa istilahnya pencoblosan di tempat lain yang belum nyoblos gitu. Jadi sampai sekarang Bu, mohon maaf Bapak, Ibu dan yang lain, bahwa Mahkamah Konstitusi juga belum memastikan secara eksplisit menerangkan secara detail bahwa dengan kasus serupa ini bisa atau tidaknya mencoblos. Mereka belum bisa mengambil putusan. Tapi permasalahan Tadi anggota sendiri kan tadi Pak Iya. Tamrin, kita tolong dibacakan aturannya. Iya. Dari anggota sendiri menafsirkan bahwa boleh Pak, setelah jam 12 ya. Boleh bagi Berdomisili Pak. masyarakat yang memiliki KTP yang memang berdomisili di Iya, KTP kan bulan nasional Pak. Iya, betul, Bapak Pak. udah tahu nggak? Iya. Alamat. Udah jelas Pak. KTP nasional maksudnya itu apa Pak? Iya. Paham. Iya, kenapa lebih mempertahankan KTP lokal lagi? Sekarang gini Pak, kekhawatiran kita gini, banyak kalau misalnya kasus serupa ini ya, yang dia pakai KTP nasional, ya udah dia nyoblos misalkan ya, dia nyoblos, dia pakai tinta kan, namanya tinta kan itu bisa dihapus. Nggak bisa Pak, susah Pak. Nggak bisa Pak. Sekarang saksi nggak ada yang saksi, tintanya bisa dihapus nggak dalam waktu Tapi tinta? begini Pak, logikanya Coba tolong gini. yakin, Pak. Saya Bentar, buktikan Pak. dulu. Logikanya gini, saya tinggal di Bisa Maluku. dengan ngomong kan? bisa, jadi Saya orang Maluku. saya nggak lihat. Bentar Pak, Iya, iya. saya orang Maluku gitu Iya. kan. Logikanya kalau saya mau coblos 2 kali, sekarang saya ada di Jakarta. Iya. Itu waktu Saya mau sekitar waktu. 1 hari untuk saya terbang ke Itu Maluku. kondisi kan? ibu seperti di Maluku, tapi kalau Iya. misalkan kita Oh, di ada di Bandung. Jakarta Depok, misalkan atau Kita Jakarta keluar dari- Bogor, Enggak, oke, Sama jangan aja jangan Pak. jangan yang jauh-jauh ya. Gitu. Enggak, permasalahannya itu yang saya alami. Saya memang dari Maluku. Dan logikanya kayak gini. Kenapa saya percaya diri untuk pergi ke situ? Karena tadi di iklan KPU yang ada di Sulawesi, dia juga Berkali-kali gini, kita apa yang akan Anda lakukan ketika Anda tidak sempat untuk menjadi pemilih tambahan dengan memiliki form 5 gitu. Apa yang Anda harus lakukan? Anda bisa dikategorikan sebagai pemilih khusus dengan membawa KTP, paspor, ataupun kartu keluarga Anda. Nah, itu di televisi, makanya saya datang. Mohon maaf Mbak. Dan di beberapa daerah yang terdekat-dekat sini aja bisa Pak. Di Ciracas teman saya dari Malang bisa cuma nunjukin paspor saja. Oke, mohon maaf Mbak. Saya dari media. Saya dari Fajar Metro. Ini kita pengen tanya nih. Mbak ini pada saat kesibukan-kesibukan yang lalu itu sedang kesibukan apa sehingga lalai, kalau saya bacakan lalai. Hari ini, kenapa? Nah, sampai kenapa baru hari ini gitu? Saya sehari-hari saya bekerja sebagai dosen di Cikarang, kan? Jadi Apalagi dosennya. iya, saya mengerti, saya tahu tentang hal-hal seperti itu. Saya juga sudah bisa, saya sudah cek online tentang daftar pemilih tetap saya di Maluku. Itu pun saya tidak terdaftar. Saya sudah minta tolong orang tua saya untuk men-screening A5 ini, tapi memang tidak bisa didapat juga sama mereka. Kan oke, saya pertama give up. Ya udahlah, saya tidak usah. Di wilayah mana Pak? Apa Mbak? Maluku. Iya. Jadi Oh, saya jadi pertama saya sudah minta di Maluku Mbaknya saya tinggal dosen di sini. Iya. Tinggal di sini. Iya, Pak. Domisili di sini nggak? Ada nggak? Saya memang saya kerja di Cikarang, tapi saya punya IKTP Indonesia. IKTP itu kan Nasional, KTP itu nasional. Betul, itu alasan yang masuk akal untuk masalah nasional ya. Saya sudah menghubungi di sana, kan? Saya sudah menghubungi di sana. Terus kemudian mereka tidak mengirimkan itu juga. Bacain lagi coba Mbak. Kalau Mbak ngomong kayak gitu, bacain lagi coba. Bacain lagi Mbak. Coba Mbak yang bacain kalau Mbak bilang PPK nih, PPK kecamatan. Ya. Mana PPK apa? Bacakan lagi. Dari awal, jangan dari awal. Jangan B-nya dari awal. Dari awal. Tadi juga aturan bacakan dari awal. Tenang Bang. Saya Pak, tenang Pak, tenang. Saya bacakan dari awal. Pelan-pelan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Republik Jakarta Gedung Pajak ya, nomor 44 penting edaran tentang masa pemungutan dan penghitungan suara pemilih presiden dan wakil presiden tahun 2015. Surat edaran KPPS dalam rangka pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilih presiden dan wakil presiden 2015 di TPS diminta Ketua KPU Kabupaten Kota Kabupaten Jakarta untuk mensosialisasikan kepada PPK, TPS dan KPPS hal-hal berikut. 1. Semua anggota KPPS harus menjaga integritas, netralitas, dan loyalitas serta kode etik penyelenggara pemilu. 2. Dalam pembuatan TPS, KPPS harus memperhatikan aktivitas kemudahan bagi para pemilih, disabilitas, penyandang cacat, termasuk yang berkursi roda, berselanjut, dan ibu hamil, antara lain dengan membuat lebar pintu masuk TPS tidak kurang dari 90 cm. Tinggi meja bilik dan kotak suara tidak lebih dari 100 cm. Serta tempat bilik suara yang tidak sempit dan bertangga,
atau sepeda kursi roda. 3. KPPS harus memastikan salinan DPT, salinan DPTB, salinan DPK, daftar pasangan calon presiden wakil presiden dipasang di depan pengumuman TPS. Sebelum pemungutan suara, KPPS harus memberikan salinan DPT, DPK, dan DPT kepada saksi pasangan calon dan TPS hadir. 5. Saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diperkenankan masuk ke TPS harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Menyerahkan surat mandat atas tugas kepada ketua KPPS yang ditandangani oleh ketua dan atau tim kampanye, tim pemenangan, tim sukses tingkat nasional untuk pasangan calon nomor 1 dan tingkat provinsi untuk pasangan calon nomor 2, paling lambat sampai dengan dimulainya penghitungan suara. B. Berjumlah 1 orang jika saksi yang tercantum dalam surat mandat lebih dari 1 orang dapat bergantian. C. Tidak menggunakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto pasangan calon dan simbol atau gambar partai politik. 6. Dalam menerima pemilih DTPS, KPPS harus A. Memasukkan namanya dalam daftar hadir. C. 7. Sesuai kriteria pemilih DPT, DPK, DPTB, DPKTD. B. Memeriksa jari-jari pemilih untuk memastikan belum ada tanda fasilitas bagi bukti pemilih telah menggunakan hak pilih. C. Meminta pemilih menyalakan forum C6. D. Meminta pemilih menunjukkan KTP atau identitas lain jika pemilih tidak membawa C6. E. Meminta pemilih menyalakan A5 dan menunjukkan KTP jika pemilih berasal dari TPS lain. F. Memastikan nama pemilih tercantum dalam salinan DPT atau DPK atau DPTB. G. Memberi kesempatan pemilih DPT, DPK, dan DPTB menggunakan hak pilih mulai pukul 7 sampai 13. 7. Jika pemilih tidak tercantum dalam salinan DPT atau DPK atau DPTB, KPPS harus A. Meminta pemilih menunjukkan identitas kepada kependudukan KTP atau paspor atau KK atau resi atau surat keterangan domisili dari keluarga setempat yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya. B. Memastikan bahwa identitas kependudukan dimaksud sesuai dengan alamat TPS di wilayah RT RW. RT RW. C. Memberi kesempatan pemilih menggunakan hak pilihnya pukul 12 sampai 13. 12 sampai 13. Jadi sesuai dengan alamatnya tadi. Bentar. D. Mengarahkan pemilih pindah ke TPS jika persediaan surat suara sudah habis. Memasukkan pemilih dimasukkan dalam daftar hukum AD khusus dalam daftar pemilih khusus tambahan DPKT. 8. Saat memanggil pemilih untuk memberikan suaranya sesuai dengan nomor urut kehadiran KPPS harus memanggil dengan cara menyebutkan nomor urut pemilih dalam salinan DPT, DPK, DPTB, dan nama pemilih sekaligus yang jelas. 9. KPPS melarang pemilih membawa kamera atau handphone berkamera serta masuk ke dalam bilik suara. 10. Setelah pemilih memberikan suara, KPPS ketujuh meminta pemilih mencelupkan salah satu jarinya ke dalam maksika hingga mengenai kukunya. 11. Setelah pemungutan suara selesai pukul 13, sebelum istirahat dan mempersiapkan penghitungan suara, KPPS wajib memberikan tanda silang dengan menggunakan spidol besar pada surat-suara yang tidak terpakai, pelitu tertobos dan surat suara rusak dengan disaksikan PL jika ada dan saksi peserta pemilu di TPS. 12. Sebelum pukul 13 waktu Indonesia Barat, KPPS dilarang melakukan penghitungan suara di TPS. 13. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS harus menuliskan di formulir model C1 PPWP atau sebagai berikut. A. Data pemilih, jumlah pemilih dalam DPT, DPK, DPTB, DPKTB, dan pengguna hak pilih. B. Data pengguna surat suara atau jumlah surat-suara yang diterima termasuk cadangan. Jumlah surat-suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, jumlah surat-suara yang tidak terpakai dan jumlah surat-suara yang digunakan. 14. Tata cara pengisian formulir C1. Perlu diperhatikan hal sebagai berikut.
pengisian DPT dan DPK dalam data pemilih di Udah, itu nggak ada kaitannya itu. Itu poin 7 yang jelas itu. Jangan